saya? Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman pejuang pendidikan dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, baik. Ya, semangat. Iya. Ya, Gampang bahagia ya, sekali rasanya. Masih ada suara lain. Kita tolong di-off-kan dulu ya. Mikrofonnya tolong di-off-kan dulu supaya bisa lebih enak nanti kalau kita mendengarkannya ya. Oke, baik. Bahagia sekali rasanya Bapak Ibu karena hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Selama beberapa menit ke depan, saya di sini akan menemani Bapak Ibu menjadi partner belajar bersama membahas topik yang menarik seputar media pembelajaran di masa pandemi. Harapan kami, Bapak Ibu, nantinya bisa memilih media pembelajaran apa yang paling efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran. Bisa dengar suara saya? Bisa didengar. Bisa. Terus lanjut Pak. Oke, baik. Kita menuju slide kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, tak kenal maka tak sayang. Ini adalah selayang pandang tentang saya. Saya dibesarkan sempat berhijrah ke Surabaya dan kini menetap di Mojokerto. Profesi utama saya sebagai seorang ayah dari 2 anak. Sebagai dosen, kemudian sebagai guru, entrepreneur, juga sebagai presentation designer. Saya khusus mendalami dunia desain grafis dengan PowerPoint. Mulai dari membuat poster media pembelajaran maupun video pembelajaran yang semuanya dibuat dari 100% menggunakan PowerPoint. Jika ingin tahu bagaimana proses pembuatannya, Bapak Ibu bisa mengfollow akun media sosial saya ya, nanti agar kita tetap bisa sharing dan menjalin silaturahim. Ya, next Mas di slide berikutnya. Ya, baik. Bapak Ibu dan teman-teman pendidik yang saya hormati, presentasi saya buka dengan sebuah pertanyaan yang saat ini kita alami semuanya. Silakan Bapak Ibu menuliskan jawaban di chat ya. Ya. Kira-kira masalah apa saja yang dialami ketika pelaksanaan pembelajaran daring? Ya, saya tunggu Bapak Ibu, silakan. Isi jawaban Bapak Ibu atas pertanyaan ini di chat ya, saya akan lihat nanti ya. Iya. Oke. Baik. Oke. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini ada kumpulan meme dari netizen yang saya ambil dari media sosial yang saat ini sedang viral. Nah, ini adalah perlengkapan tempur ya, dalam menghadapi media daring. Nah, harus menyiapkan cek paket data, kemudian menginstal Zoom dan juga ada menginstal Google Meet ya. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Next, Mas. Nah, ini adalah hari pertama
masuklah ya. Nah, ini dulu normal itu, kemudian yang sekarang, nah ganti seperti itu ya. Baik. Oke. Berikutnya. Iya. Sebentar. Ya, ini juga mem. Nah, ini banyak yang mengalami juga ya, terutama ibu-ibu ya yang sedang membimbing putra-putrinya. Nah, ini berubah menjadi naga ini ya. Ya, karena tidak sabar, ternyata menjadi pendidik itu tidak mudah ya. Baik, berikutnya, Mas. Next. Ya, ini juga ada ini ada beberapa meme ya. Ya, nanti bisa Bapak Ibu saksikan sendiri betapa ada fenomena-fenomena unik yang sebelumnya belum pernah kita temui. Ya, next Mas. Lanjut. Ya, ini sudah kami rangkum. Ya, ada beberapa permasalahan yang terjadi saat pembelajaran di era pandemi. Ya, baik dari sisi guru, siswa maupun orang tua. Ya, bisa dilanjut Mas. Ya. Aspek penting pembelajaran di masa pandemi, ya menurut beberapa ahli pendidikan menyampaikan ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam mendefinisikan kenormalan baru dalam pembelajaran di masa pandemi. Yang pertama, partisipasi aktif keluarga. Ketika pembelajaran berlangsung di rumah, maka anggota keluarga harus dilibatkan menjadi fasilitator pembelajaran. Mereka dapat dilibatkan dalam memberikan bimbingan dan bantuan untuk membuat proses belajar menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran rumah belajar. Satu hal yang substansial dalam proses pembelajaran bukan terletak pada gedung sekolah atau ruang kelas. Belajar sekarang terjadi di rumah, di dalam ruang pribadi anak. Memanfaatkan internet membuat ruang belajar dapat dilakukan melalui perangkat pribadi tanpa harus pergi ke suatu tempat secara fisik. Yang ketiga, pembelajaran individual dan berbeda. Individual dan berbeda berarti mengajar setiap siswa harus dilakukan secara unik. Tujuan pembelajaran mungkin tetap sama untuk sekelompok siswa, tetapi siswa secara individu dapat berbeda. Beberapa siswa mungkin belajar lebih baik melalui menonton video, sementara beberapa perlu membaca buku bacaan. Kemudian yang keempat, dari ujian ke penilaian formatif. Evaluasi pembelajaran harus digunakan untuk memantau perkembangan siswa, bukan untuk menetapkan seorang siswa itu mampu atau tidak mampu. Penilaian formatif seperti demonstrasi proyek sains, penyelesaian masalah matematika, atau membuat laporan proyek sosial lebih tepat untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Baik, next Mas. Iya, proses adaptasi dalam media pembelajaran di masa pandemi. Mendikbud menyebut pembelajaran daring sebagai proses beradaptasi dengan teknologi. Adaptasi dengan teknologi bagi anak-anak adalah hal yang jauh lebih mudah, apalagi saat ini sekolah berhadapan dengan generasi Z, generasi yang sangat lekat dan akrab dengan gawai atau teknologi digital. Karena itu, sebenarnya anak-anak lebih mudah beradaptasi untuk menggunakan teknologi. Nah, ini yang diperlukan, adanya literasi digital. Pembelajaran dengan teknologi informasi pada era COVID-19 ini merupakan proses literasi digital yang tidak disadari banyak anak-anak kita. Selama ini proses literasi digital berlangsung lambat dan parsial. Namun, hari-hari ini anak-anak mengalami pembelajaran yang luar biasa untuk memahami apa itu gawai, bagaimana pemanfaatan gawai dan teknologi informasi secara baik. Anak-anak juga belajar bagaimana memanfaatkan media sosial dan aplikasi-aplikasi lain untuk mendukung pembelajaran jarak jauh yang mereka jalani. Sebuah proses literasi digital yang sangat luar biasa bagi positif bagi anak-anak. Kemudian kemampuan mengatur diri.
anak-anak berselancar di dunia maya, bermain game, atau mengakses media sosial lainnya. Orang tua perlu mendorong anak-anak agar dapat bertanggung jawab terhadap pemanfaatan gawai untuk hal-hal positif dan produktif. Kemampuan mengatur diri itu akan menjadi kecerdasan emosi untuk menghadapi era industri 4.0. Baik, berikutnya Mas. Ya, banyak unsur yang lebih penting dalam menyiapkan proses belajar sekalipun dalam jarak jauh. Yang terutama adalah upaya menyediakan pengalaman belajar yang mendorong siswa lebih banyak mengalami, berbuat atau mengamati. Melakukan interaksi, komunikasi, dan umpan balik dalam mengkonstruksi pengetahuan sehingga siswa dapat belajar secara bermakna. Belajar bermakna, mengutip teori Ausubel, berarti materi pembelajaran dikaitkan dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Di dalam pembelajaran, siswa mendapat materi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-harinya. Next. Sesungguhnya memberikan tantangan dan pengalaman pada anak. Bila beban tangan tugasnya hanya mencatat ulang buku paket atau menyelesaikan soal-soal, maka siswa hanya belajar pada level rendah. Mereka hanya belajar untuk menghafal atau mengulang gagasan yang ada di buku. Sekarang banyak guru yang mulai terbiasa memanfaatkan berbagai aplikasi untuk belajar. Nah, ini penting untuk komunikasi tentang situasi yang berubah dengan anak. Guru dan orang tua perlu mendengar suara anak. Tanyakan kepada mereka, apa yang membuat mereka bersemangat belajar? Apa yang bermanfaat dan dapat dikembangkan dalam proses belajar mereka yang perlu diubah? Suara anak-anak menjadi bagian desain susunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dirancang oleh guru. Berikutnya, Mas. Ya, baik. Setiap media yang digunakan dalam pembelajaran tentunya tidak asal-asalan, tetapi perlu pertimbangan kesesuaiannya. Kesesuaian penggunaan media dapat dilihat dari segi materi pembelajaran yang diajarkan. Pembelajaran bahasa Indonesia contohnya merupakan hal yang membutuhkan ketelatenan yang luar biasa dari seorang guru, termasuk dalam memilih media pembelajaran. Nah, ini adalah beberapa manfaat penggunaan media pembelajaran bagi siswa ya. Intinya semuanya untuk memudahkan siswa dalam menangkap suatu pembelajaran, kemudian memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru, kemudian juga menambah motivasi siswa. Lanjut, Mas. Oke. Ya, ini dilihat dari sifatnya. Media terdiri atas media auditif, media visual, dan media audiovisual. Dan jika diperinci, ada 7 macam media. Ini ada media audio visual yang gerak maupun diam, kemudian ada audio semi gerak, ada media visual bergerak dan visual diam, kemudian ada audio dan audio cetak. Ini silakan Bapak, Ibu, dan teman-teman pilih kira-kira yang mana yang paling pas untuk pembelajaran Bapak Ibu. Berikutnya, slide berikutnya. Ya, kriteria pemilihan media pembelajaran. Ketepatan dengan tujuan pengajaran, itu yang pertama, yaitu media pengajaran yang dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yaitu bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, generalisasi, sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Dan kemudian kemudahan memperoleh media, di mana media yang diperlukan mudah didapatkan dan mudah dibuat oleh guru pada waktu guru mengajar. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakan berbagai jenis media dalam proses pengajaran sangat diperlukan. Yang kelima, memilih media harus sesuai dengan taraf berpikir siswa. Ya. Baik. Kemudian, nah ini, pemerintah melalui Kemendikbud bekerja sama dengan berbagai platform menyediakan aplikasi pembelajaran daring. Nah ini adalah berikut 12 platform atau aplikasi yang bisa diakses siswa untuk belajar di rumah. Nah, yang pertama Rumah Belajar.
Ini merupakan aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan pemanfaatan teknologi. Terdapat berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan siswa secara gratis. Yang kedua ada meja kita. Penyajian materi dilakukan secara otomatis dan dilengkapi forum diskusi yang bisa dimanfaatkan untuk tanya jawab. Meja kita menyediakan materi pembelajaran dari SD sampai SMA yang gratis dan cukup lengkap, serta ribuan catatan yang sudah diunggah oleh murid-murid di komunitas belajar di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada I Can Do, merupakan aplikasi pendidikan anak, ya, pendidikan anak yang memiliki program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang sudah direvisi. Dikembangkan secara komprehensif dengan ratusan mini games yang akan meningkatkan motivasi belajar anak. Yang berikutnya ada Indonesia X. Indonesia X telah berpengalaman dalam mendukung penyediaan akses belajar bagi masyarakat melalui kursus-kursus berkualitas yang dibawakan oleh para instruktur terbaik bangsa sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2015. Yang berikutnya ada Google for Education. Untuk mendukung belajar daring, terutama yang diterapkan oleh berbagai daerah pada isu pandemi COVID-19, Google for Education menyediakan layanan menggunakan Chromebooks dan G Suite yang memungkinkan pembelajaran virtual maupun dengan konektivitas internet yang rendah. Yang berikutnya ada kelas pintar. Kelas pintar merupakan salah satu penyedia sistem pendukung edukasi di era digital yang menggunakan teknologi terkini untuk membantu murid dan guru menciptakan praktik belajar mengajar yang baik. Kemudian juga ada Microsoft Office 365. Nah, ini dapat digunakan oleh guru dan siswa secara gratis dan bukan versi percobaan. Tentunya ada Kuiper School. Nah, ini menawarkan cara belajar inovatif untuk proses belajar mengajar. Platform ini mudah mendukung guru untuk mengelola tugas dan pekerjaan rumah yang lebih efektif. Yang berikutnya ada Ruang Guru. Ruang Guru ini iklannya di mana-mana ya. Ruang Guru merupakan layanan belajar berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace, privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web aplikasi Ruang Guru. Berikutnya ada juga Sekolahmu. Nah, pada program belajar tanpa batas, Sekolahmu menyediakan live streaming mata pelajaran dengan jenjang yang telah disediakan. Ada juga Zenius. Ya, ini memiliki program belajar mandiri di rumah dengan menyediakan puluhan ribu materi belajar lengkap untuk jenjang mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Kemudian ada juga Kisco Webex. Guru akan mengajar seperti biasa melalui video termasuk berbagai konten presentasi dan berinteraksi dengan papan tulis digital melalui layar komputer atau smartphone. Nah, berikutnya Bapak Ibu, ini juga ada beberapa pilihan aplikasi pembelajaran online yang gratis. Nah, ini juga bisa digunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, ada Google Classroom. Ini adalah platform pembelajaran online gratis terbaik saat ini. Kelebihannya yaitu memiliki fitur yang lengkap, mudah digunakan, serta mendukung integrasi yang luas. Yang kedua ada Edmodo, merupakan salah satu pionir penyedia platform e-learning di dunia. Selain mendukung berbagai macam bahasa, Edmodo juga menawarkan fitur lengkap dan gratis. Berikutnya ada Zoom. Nah, ini sebenarnya Zoom ini merupakan platform khusus video conference dan bisa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan meeting. Namun juga bisa digunakan untuk pembelajaran online jika Bapak Ibu lebih suka mengajar secara langsung via video conference. Kemudian ada Schoology, cocok bagi Anda yang ingin mengajar secara interaktif. Fitur dan tampilannya sangat berbeda dari yang lain. Desain yang menarik dan membantu siswa untuk lebih antusias dalam menerima materi. Kemudian ada juga ini Sevimal Edlink. Nah, ini adalah aplikasi yang membantu dalam kegiatan pelajaran. Bagi informasi materi perkuliahan. Kalau Moodle ini seperti yang dipakai di kampus kami ya. Ini adalah aplikasi learning berbasis website sebuah belajar offline ke dalam bentuk online.
Yang ketujuh, nah ini jika Bapak, Ibu, dan teman-teman solusinya, yaitu menggunakan media sosial lebih familiar bagi para siswa. Nah, ini adalah beberapa jejaring media sosial ya yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Next, Mas. Nah, ini dia. Baik, situs jejaring sosial kini tidak hanya berevolusi cara kita berinteraksi dengan sesama, namun juga memungkinkan untuk memberikan pengalaman lainnya di internet. Jika biasanya kita menggunakan platform ini hanya untuk waktu senggang, kini para siswa mulai beralih ke jaringan sosial untuk memberikan pengalaman baru dan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada Facebook. Nah, ini siswa yang mengikuti kursus tertentu dapat memanfaatkan fitur grup di Facebook untuk mendiskusikan konsep dan isu relevan sesuai dengan pendidikan mereka. Yang kedua ada Google Meet. Google Meet merupakan platform untuk melakukan chat video dengan orang banyak dalam waktu yang bersamaan. Dengan Google Meet, siswa tidak bisa hadir di kelas, masih tetap bisa mendapat pelajaran dari siswa jarak jauh. Ya. Kemudian ada YouTube. Materi yang didapat dari YouTube ini bisa dibawa ke dalam kelas sebagai bahan diskusi maupun menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Metode ini dinilai lebih efektif karena para siswa bisa merefleksikan secara langsung materi yang telah didapat dari YouTube. Kemudian ada LinkedIn. Jejaring sosial tidak hanya berguna untuk pendidikan saja, namun bisa juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan karir di masa depan. Jejaring sosial menawarkan banyak cara untuk terhubung dengan beragam orang. Misalnya saja situs LinkedIn ini. Kemudian ada Twitter dan Reddit ini ya. Ketika siswa membutuhkan informasi lebih lanjut tentang topik studi, dua situs yang bisa dimanfaatkan diantaranya adalah Twitter dan Reddit. Nah ini, banyak para profesional di bidang pendidikan menggunakan situs ini untuk membuka sesi tanya jawab dengan para followersnya. Yang keenam, ada Quora. Nah, ini adalah jejaring sosial yang dikembangkan secara khusus untuk meningkatkan pengetahuan melalui sharing informasi. Berikutnya ada juga Pinterest. Nah, selain di dalam kelas, siswa harus mencari cara untuk mengembangkan keterampilan seni dan kerajinan. Nah, Pinterest merupakan situs yang cocok untuk menjadi sumber informasi seputar topik artistik dan kreatif. Berikutnya ada WhatsApp. Nah, ini mungkin yang banyak sekali yang menggunakan ya. Atau biasa disebut dengan WA, ya, merupakan media sosial chatting tanpa menggunakan biaya, namun cukup menggunakan koneksi internet saja. Kemudian ada TikTok. Nah, ini juga merupakan layanan jejaring sosial di mana teman-teman bisa berbagi video durasi pendek yang menampilkan musik sebagai latar belakang dan dapat diedit seperti dipercepat, diperlambat, ataupun ditambah filter baru. TikTok jelas dapat memberikan wawasan bagi siswa. Di sisi lain, menantang kreativitas untuk membuat gerakan tertentu. Platform ini bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran di sekolah. Kemudian ada Instagram. Ini merupakan media sosial yang memungkinkan bagi pengguna untuk berbagi foto dan video serta membuat cerita singkat pada situs atau pada fitur story. Kemudian Line merupakan media sosial asli Jepang yang memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi, membuat sebuah grup atau perkumpulan, menyimpan gambar dan video, serta ada fitur stiker pada aplikasi ini. Kemudian ada juga Telegram. Ini aplikasi generasi baru yang menggabungkan instant messaging dengan file secara cloud. Lanjut. Nah, sudah banyak sekali pilihan macam-macam aplikasi. Nah, ini memang mengharuskan guru dituntut untuk mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Lanjut, Mas. Ya, ini tips simpel dari kami. Nah, jika tidak ingin repot, nah sekali lagi Bapak Ibu ya,
Bapak Ibu bisa mengoptimalkan fungsi PowerPoint, membuat media pembelajaran baik itu materi, gambar maupun video dengan aplikasi PowerPoint. Kemudian diunggah di akun media sosial untuk disebarluaskan ke siswa. Kemudian mengapa menggunakan PowerPoint? Nah, karena hampir semua komputer menggunakan Windows. Di dalam Windows biasanya ada Office, dan di dalam Office ada PowerPoint. Dan PowerPoint itu aplikasi keren. Hasil desain gak kalah sama aplikasi desain lainnya. Walaupun selalu update, terbaru menggunakan Microsoft 365. Dan semua desain yang saya buat, poster, banner, flyer, pamflet, bahkan video pembelajaran, itu pun 100% menggunakan PowerPoint. Nah, ini bisa dilihat di media sosial saya ya. Boleh di-subscribe nanti ya. Iya. Baik. Lanjut Mas, lanjut ya. Oke. Ini. Nah. Tanya ini ya. Bagaimana strateginya kira-kira ya belajar dari rumah? Next. Nah, ini dia media pembelajaran untuk siswa tanpa akses internet. Ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyiapkan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Dibuat untuk tujuan pembelajaran yang sama dengan pembelajaran daring. Penugasan disesuaikan dengan lingkungan belajar di rumah siswa. Tugas atau pertanyaan harus jelas dan mampu mendorong dan membimbing siswa menemukan konsep sendiri. Yang kedua, siswa mengambil LKPD dan mengumpulkan tugasnya ke sekolah atau rumah kepala sekolah. Langkah tersebut merupakan cara teknis bagaimana siswa mendapatkan LKPD sebagai media pembelajaran luring daring ya. Yang ketiga, membuat soal yang sesuai dengan dunia. Gimana suara narasumbernya? Tolong diperbaiki. Operator. Sudah hilang suara narasumbernya. Tidak terdengar lagi. Oke, baik. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Baik, sudah ya? Sudah, Pak, sudah. Sip. Oke. Baik, Terus, baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Yang poin kelima sekarang, ya tetap berkomunikasi untuk siswa
yang orang tuanya tidak memiliki gawai pintar namun memiliki telepon rumah. Gitu ya. Baik, slide berikutnya. Ya, ini blended learning. Nah, ini salah satu solusi yang kita tawarkan dalam pembelajaran di era new normal ini ya. Guru juga perlu dilatih merancang pembelajaran bauran atau blended learning yang mengkombinasikan tatap muka di kelas dan pembelajaran daring. Model pembelajaran bauran ini bisa menjadi bagian dari kenormalan baru dalam belajar. Siswa yang tidak bisa mengakses pembelajaran daring perlu dibantu. Apakah sekolah dapat meminjami fasilitas seperti gawai pintar atau tablet dan menyediakan akses internet untuk siswa. Anggaran sekolah perlu diatur ulang agar dapat membantu semua siswa yang bisa mengakses pembelajaran dengan segala keterbatasannya. Guru yang belum terbiasa menggunakan teknologi harus difasilitasi agar mereka bisa memanfaatkan untuk pembelajaran. Yang juga penting yaitu membuat dan membantu guru untuk mampu menyediakan pembelajaran yang berkualitas, bermakna untuk siswa dalam penuh. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah pembelajaran masa depan. Ya. Di masa depan, pendidikan yang mungkin Anda kenal sekarang akan terus berinovasi dan terus berevolusi. New normal dapat menjadi pelatuk yang menandakan dimulainya transisi ke era yang baru ini. Terus secara permanen mempengaruhi bagaimana sekolah memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Nantinya kita tidak hanya akan berbicara mengenai kemajuan teknologi, walaupun teknologi memegang peranan besar dalam new normal education. Ada beberapa hal utama yang dibutuhkan di era pendidikan baru untuk membuat kegiatan belajar mengajar lebih efektif. Nah, ini yang pertama, mulai berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Teknologi dapat kita manfaatkan untuk belajar budaya dan terhubung secara langsung dengan semua orang di dunia, baik melalui jejaring sosial atau pertemuan digital. Yang berikutnya, tingkatkan kemampuan literasi secara digital. Karena itu sudah dibahas sekilas ya. Sekolah harus mengajarkan kepada para muridnya untuk meningkatkan kewaspadaan di jejaring sosial. Banyak murid mendapatkan informasi yang salah karena mereka tidak bisa membedakan yang buruk dan yang baik. Berikutnya, rapikan jadwal kegiatan. Saat segalanya berpindah ke era digital, kita mungkin akan kesulitan dalam menentukan agenda kita. Nah, karena itu, tren baru di masa new normal ini adalah ketika kita dapat merapikan jadwal kegiatan kita dan menggunakan waktu istirahat dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga pengalaman belajar yang sesuai dengan murid. Dalam proses belajar, pendekatan ke setiap berbeda. Setiap siswa memiliki kepribadian unik karena mereka sendiri-sendiri ya. Dan dalam masa depan pendidikan, harusnya hal ini menjadi perhatian yang lebih. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Ya. Kemudian pertanyaannya, seperti apa sistem pendidikan di masa depan yang kira-kira akan marak dipakai sesuai pengalaman belajar yang sesuai dengan murid-murid? Nah, ini ada beberapa hal. Ya, yang pertama, learning on demand. Pada era baru pendidikan, setiap murid akan mendapat memilih jenis pelajaran yang ingin mereka ambil. Hal ini telah dapat kita lihat dalam aplikasi pada gawai yang membuat setiap orang dapat memilih apa saja yang ingin mereka pelajari dan lihat. Dan menurut penelitian di Amerika, setiap orang rata-rata menghabiskan 17 menit dari waktu mereka untuk membaca. Sedangkan pada saat yang sama mereka menghabiskan 5 jam untuk menonton video. Nah, ini jadi pertimbangan bagi banyak sekolah untuk membangun sebuah sistem baru yang lebih interaktif. Dengan cara ini, maka banyak siswa dapat menjadi lebih tertarik untuk memilih topik yang ingin mereka pelajari. Ya, suaranya terdengar? Delay ya. Sudah? Terdengar ya? Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu.
Nah, ini menggunakan permainan atau game sebagai metode belajar telah terbukti efektif secara ilmiah. Dengan bermain, beberapa bagian dari otak kita juga akan bekerja dalam saat yang bersamaan. Permainan juga memberikan kita pengalaman dalam membuat kesalahan yang wajar ditemukan. Dalam sebuah proses pembelajaran dan berkembang meningkatkan kemampuan diri setelahnya. Nah, selain itu, dalam satu penelitian di Tiongkok, metode pembelajaran melalui game telah terbukti meningkatkan tingkat kesuksesan orang-orang di beberapa bidang. Bermain game memacu motivasi serta fokus mereka, karena aktivitas ini dinilai menyenangkan dan kompetitif. Kemudian ada artificial intelligence. Nah, ini pada tahun 2021 disebutkan bahwa tren penggunaan kecerdasan buatan dalam kegiatan belajar mengajar di Amerika Serikat diperkirakan akan meningkat sebanyak 47,5% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tren ini tentunya akan diikuti oleh negara-negara lain di seluruh dunia saat berperan dalam bidang edukasi. Kemudian poin yang berikutnya adalah pembelajaran yang mendalam. Ini bisa berarti bahwa tren pembelajaran yang akan muncul di kedepannya harus dapat lebih menyerap ke dalam diri sang pelajar baik dalam segi konsep maupun emosional. Next, Mas. Oh ya baik, saya percepat sedikit ya. Ini moderator sudah menunjuk waktu katanya ya. Baik ya. Ini ada beberapa alternatif solusi ya untuk permasalahan pembelajaran daring ini ya. Nah, yang pertama memetakan potensi beberapa banyak guru, orang tua dan siswa yang menggunakan Android, apakah bisa mengakses sinyal atau tidak. Gitu ya. Yang kedua, adanya kolaborasi dan integrasi platform belajar. Nah, apakah akan menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh secara mandiri atau bergabung dengan pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh lembaga lain seperti Dinas Pendidikan, Portal Kemenak, atau yang lainnya ya. Yang berikutnya, yang ketiga, persiapan guru. Beberapa guru memang mendesain pembelajaran jarak jauh secara interaktif, menyenangkan, dan menantang. Yang keempat, proses asesmen, apakah laporan hasil belajar siswa dikirim kepada guru, laporan dalam bentuk apa, foto, video, atau rekaman suara, dan yang lain sebagainya. Yang kelima, mengawasi atau pengawasan sekolah, bagaimana kepala sekolah memonitor pembelajaran jarak jauh, masuk saat kelas berlangsung, melakukan daily check up atau daily check setiap pagi dan sore hari atau weekly. Nah, ini bisa dikombinasikan. Kemudian juga mensupervisi akademik dan juga memperhatikan anggaran dan pelibatan stakeholder. Lanjut berikutnya. Nah, pertanyaan saya berikutnya, kira-kira apa yang membuat pembelajaran di era pandemi bisa berhasil? Nah, ini ya. Oke. Baik, bisa dilanjut. Next. Sudah ya. Baik. Keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi pandemi COVID-19 ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang, meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat belajar dalam pembelajaran daring ini. Next. Ya, di samping itu, kesuksesan pembelajaran daring selama masa COVID-19 ini tergantung pada kedisiplinan semua pihak. Oleh karena itu, pihak sekolah atau madrasah di sini perlu membuat skema dengan menyusun manajemen yang baik dalam mengatur sistem pembelajaran daring. Hal ini dilakukan dengan membuat jadwal yang sistematis, terstruktur, dan simpel untuk memudahkan komunikasi orang tua dengan sekolah agar putra-putrinya belajar di rumah dengan terpantau secara efektif. Lanjut. Ya, ada sebuah pelajaran yang dapat dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 ini, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Hal tersebut dipaparkan oleh pakar pendidikan Universitas Brawijaya, Aulia Lukman Aziz, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2020. Beliau mengatakan selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Oke, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu seiring dengan new normal dilakukan oleh pemerintah, sehingga
proses pembelajaran bisa terlaksana seperti semula dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi langsung. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Setengah siji, Pak. Baik Bapak Ibu semuanya, materi yang kedua telah disampaikan oleh Bapak Yusuf Effendi, yakni tentang perencanaan dan juga pembelajaran yang efektif